Selamat pagi pemirsa. Hari ini, Minggu pagi ini, gue Nadia lagi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan sekarang sekitar jam setengah 10 ya, masih aja rame, banyak pengunjung. Kegiatannya juga macam-macam nih. Ada yang lari pagi, jalan pagi, bahkan ada juga yang jajan. Nah pemirsa, pagi hari ini gue nggak akan sendiri karena gue ditemenin sama temen gue. Gue lagi janjian nih, tapi mana ya orangnya? Padahal gue udah 5 puteran nih. Mana ya, belum kelihatan juga orangnya. Nah, ini dia orang Hai guys, ini Nanan yang gue bilang tuh. Dari mana aja sih lo? Maaf ya, tadi gue lagi sambil ya gini biasa kan ngonten. Gue tuh hari ini mau ngonten bikin TikTok a day in my life edisi mingguan weekend di GBK kali ya. Oke, padahal nge-vlog, padahal outfit lu kan udah baju, celana, sepatu ini udah olahraga banget. Jadi Ya sih, lu itu. bukan olahraga. Pakai baju olahraga bukan berarti mau olahraga kan? Ya gue sih ya anggap aja olahraga lah ya. Tapi gue mau konten dulu deh utamanya. Oh gitu. Ini lo ngapain nih? Oke, menarik. Berarti di GBK ini ada 2 macam orang. Benar. Ini menarik nih. Gimana kalau kita langsung aja cari tahu lebih banyak mana sih orang yang beneran olahraga di GBK kayak gue gitu ya? Atau yang konten kayak lu nih? Boleh. Menarik ya? Pasti banyak yang kayak gue sih kayaknya. Kayak gue lah, kan GBK ini tempat olahraga. Buktiin aja yuk. Kita langsung aja cari tahu ya, ikutin terus. Oke Nat, lu tahu kan kalau Stadion GBK ini ikonik banget. Dari dulu udah sering dijadikan tempat untuk pertandingan internasional atau bahkan liga-liga besar gitu. Kapasitasnya aja mencapai 88.000. Wow, keren kan? Banget. Makanya nggak aneh kalau Stadion GBK ini jadi stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-7 di dunia loh. Ke-7. Keren kan Indonesia nih? Fakta uniknya Nat, dulu stadion ini namanya bukan GBK. Kalau bukan GBK siapa? Nah, dulu jadi di masa Orde Baru ada yang namanya masa Desoekarnoisasi. Jadi di masa itu Stadion GBK ini diubah namanya jadi Stadion Utama Senayan. Baru tahu ya? Iya, baru tahu banget. Nah, Baru tahu, kan? setelah reformasi di tahun 1998, akhirnya nama stadion ini dikembalikan ke semula. Jadi namanya Stadion Utama Gelora Bung Karno. Masuk ke GBK itu kira-kira berapa orang Pak seharinya? Sehari ya, kalau weekend bisa nyampe 100. Nah, weekend lebih ramai lagi. Bisa nyampe 200. 300. Ya, 300 ya. Oke. Pak, kita penasaran nih, kalau di sini orang-orang yang datang ke sini kebiasaannya itu lebih banyak yang berolahraga atau sekedar nongkrong, foto-foto gitu, Pak? Nah, kalau itu tergantung hari sih ya, Kak. Kalau weekday kebanyakan tuh orang pada olahraga. Nah, karena kan mereka apalagi sore nih, mereka pulang kantor kesini dulu mampir olahraga, habis itu pulang. Terus kalau weekend ya kayak gini, sampai olahraga sambil piknik keluarga dan macam-macam lah kebanyakan. Soalnya kan di sini bukan tempat olahraga doang. Nah, ada tempat piknik juga di hutan kota ataupun taman anggrek, ada moja juga buat destinasi wisata. Gitu. Jadi banyak banget Nat, masyarakat atau orang-orang Jakarta yang seneng banget ke GBK. Bahkan bisa dibilang GBK ini jadi spot atau tempat favorit orang Jakarta buat jogging. Padahal sebenarnya di Jakarta tuh banyak banget loh tempat yang gak kalah asik buat jogging. Coba, yang lo tau ada apa aja? Gue pernah ke Monas sih, foto-foto Monas, juga. betul. Ada kebun binatang Ragunan, ada Taman Ayodhya, Taman Suropati. Menteng. Betul, banyak kan? Iya, banyak banget. Tapi kayaknya GBK ini tetap di hatinya orang Jakarta. Iya sih, gue juga saya suka banget ke GBK, lebih milih GBK. Oh ya? Iya. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa GBK dicintai itu ya sama masyarakat? Mending kita langsung tanya aja ya ke orang-orang yang datang ke GBK. Oke. Tadi sih niatnya mau olahraga, udah dari Bundaran HI lari ke sini. Jadi ya habis itu sekarang niatnya mau yoga aja sih buat bakar kalori gitu. Yang pasti olahraga, diawali dengan olahraga.
Terus nanti lama-kelamaan kayaknya kita orangnya suka Sebenarnya kayak udah capek aja sih, Udah udah capek capek aja. jalan, lari, terus ya udah istirahat sambil bikin video. bikin TikTok ya, karena kan sekarang lagi musim-musimnya TikTok, dan nanti kayaknya bentar lagi kita nyari makanan sih. Oke. Kita sih tadi lebih ke kayak males gitu, tapi kayak coba-coba aja gitu. Karena dari pagi emang niatnya kan mau jalan lari, tapi malah hujan, jadi kayak makan Dulu iya, tadi makan kita dulu. baru kesini. Iya. Kalau misal tujuannya cuma buat olahraga, paling ngabisinnya paling cepat ya cuma 2 jam. Tapi kalau mau sambil nyari makan atau nyantai dulu ya bisa 3-4 jaman lah di sini. Kita 2-3 jam sih sebenarnya. Kalau untuk olahraganya sebenarnya kayak bisa sejam setengahan gitu. Sisanya kita fun aja. Setengah-setengah ya. Iya. Sejam 2 jam sih, tapi aku kalau misalnya biasanya tuh malam-malam lebih bagus gitu vibes-nya. Oke, kalau malam ngapain aja Kak? Sama olahraga lari kan soalnya lebih adem gitu kan kalau malam, suasananya mendukung gitu juga. Oke. Kalau kakaknya? Kalau aku sama tadi sejam 2 jam, tapi enaknya pagi biasanya. Olahraga sih, cuman kalau mau nongkrong gitu ya biasa cuma muter-muter buat nyari tempat makanannya enak. Menurutku kayaknya tujuan awalnya olahraga sih ya. Maksudnya kayak di GBK tuh terlihat beda dengan yang ada di Bundaran HI gitu loh, yang kayak orang Car Free Day hanya untuk foto-foto jajan misalkan. Kalau di sini kan lebih kayak lumayan teratur gitu ya, walaupun pada akhirnya banyak food court juga kan. Pada akhirnya pada makan dan jajan, tapi mostly sih kayaknya tujuan awalnya memang untuk olahraga sih. Walaupun menurutku. mungkin kayak beberapa pasti ada juga yang tujuan saya cuma buat foto doang nih gitu, atau bikin konten doang, itu pasti ada sih. Cuman ya mostly pasti olahraga. Gak tau sih, kita iseng-iseng aja pengen ke GBK karena Kalau aku niatnya emang tadinya olahraga kan di sini, terus suasananya juga mendukung tempat olahraga gitu kan. Kalau misalkan kayak CFD gitu-gitu kan kanan kirinya makanan, takutnya nggak fokus. Hai guys, jadi ini lagi di GBK Corner. Ini dia sate padangnya. Makan dulu ya. Loh. Gua cariin kemana-mana, ternyata lagi makan. Iya dong, jadi gue harus ada konten makanan ini di TikTok, di vlog TikTok gue. Oh gitu. Kalau enggak kurang lengkap ya? Iya, ini aja lah, lengkap. Itu lagi live. Oh iya, lu harus sapa dulu nih, gue lagi live nih. Halo. Hai. Gue sih olahraga di sini. Aduh, nah lu harus tahu ya, sekarang ini di GBK ini mau perempuan mau laki-laki udah banyak. Ya nggak cuma olahraga doang yang kayak gue gini, yang nge-vlog. Coba deh lu buka TikTok atau Instagram atau sosmed lu deh. Berarti GBK ini sekarang bukan cuma tempat olahraga ya, pemirsa Iya ya? dong. Udah gitu viewsnya juga banyak banget. Jadi ini tuh gue lagi sekalian. Jadi lu mau ngejar FYP. Iya, biar FYP gitu. Oke. Duh, gue tuh lagi live jadi ketahuan deh. Terus lu dari tadi ngapain aja nih? Selama gue tadi ketemu orang-orang, selama gue tadi ngobrol sama orang, lu ngapain aja? Sejujurnya ya, gue tuh lagi ngeliatin fashion orang-orang di sini karena ya gue jadi inspirasi juga. Kayak lu lihat gak tadi ada orang pakai Air Jordan. Kece-kece banget ya. Terus Kece sih. iya, terus zaman sekarang juga Air Jordan itu nggak cuma olahraga doang, tapi dipakai buat nge-mall, ngantor gitu. Setuju? Yang tuh banyak yang bilang kan setuju tuh. Gue juga pakai Air Jordan tuh nge-mall tuh. Lu juga ke kampus suka pakai Air Jordan kan? Gak usah buka rahasia lah. Iya benar, gak usah. Oke, berarti fashion sporty itu udah jadi keseharian orang-orang Jakarta juga ya? Yes. Oke, terus apa lagi nih Nat? Apa lagi nih yang lu temuin, yang lu amatin di sini? Lu nyadar gak kalau di sosmed itu orang-orang juga sering banget nih ngepost yang I watch. Gue mau ngasih tahu kalau mereka itu punya starter pack non. Oh oke, jadi orang-orang yang nongkrong ke GBK ada stereotipnya sendiri. Iya, dan ada starter pack apa itu aja namanya. Siapa tahu gue bisa nih jadi. Oke. Ini yang fashion ya, dari gue yang fashion Oke. ya. Topi, biasanya topinya kayak gini, bucket hat namanya. Topi gini, tapi bisa juga pakai topi yang biasa aja. Harus ada mereknya ya? Iya. Oke. Kayak di Terus? zaman sekarang Jakarta kayaknya Agak. iya dong. Iya, kan? oke. Topi terus. Tapi terus udah gitu, tuh pada setuju. Tapi udah gitu, aduh cuma gue lagi nggak bawa sekarang.
ada iWatch, Apple Watch. Apple Watch, tahu Pokoknya kan? jam tangan Ya digital. jam tangan digital tuh wajib banget karena lu Karena lu mau tahu dong kalori lu kebakar berapa, lu larinya berapa kilo ya kan? Iya kan? kalau buat gue sih enggak sih. Oke. Kalau buat Oke, gue buat oke. story dong Oh kayak iya gini. benar buat story. Iya. Gue sering lihat tuh Ya kan lu story yang sering lihat nggak sih? check in dulu. Check in dikit. dulu Ya, gitu. oke. Padahal dia cuma jalan gitu atau nggak cuma pakai motor gitu kan. Oke, terus Nah, terus ini gue lagi bawa nih. Boleh nih dipegang flap-nya dulu? wah, saya take over. Iya. Nih. Oh, AirPods. Yes, TWS. apapun. Tapi lu pokoknya kayak Oke. starter pack-nya lu harus Kalau kabel kayak kurang. gini, gitu. Kalau headset kabel kurang ya? Lebih trendy aja, lebih kekinian aja kalau lu bisa langsung bluetooth. Terus rambutnya diikat supaya kelihatan dong. Iya. Terus kayak harus digini-ginian dulu gitu gak sih orang-orang tuh? Oke. Terus Oke. apa lagi nih? Ya sepatunya ya Air Jordan. Rata-rata sih tadi gue lihat banyak banget tuh yang pakai Air Jordan ya. Kalau sepatu running udah masuknya ke kubu gue ya. Iya, kubu lu sih. Tapi banyak juga sih sepatu running yang dipakai. Oke, jadi itu starter pack orang-orang yang nongkrong. Yes, benar. Oke, nongkrong di GBK ya. Terus apa lagi nggak? Lagi, ya jadi intinya di sini tuh nggak cuma olahraga, bisa makan. Jadi intinya gue pakai baju olahraga ke GBK belum tentu olahraga 100% ya kalau gue ya. Karena gue konten gitu. Oke. Aduh, gue udah sebenarnya udah kenyang juga nih. Gue udah masuk juga, gue udah dapat kontennya. Udah di review. Udah review Oke. dan ini enak juga ternyata di GBK ini. Terus sekarang gue masih harus cari spot-spot foto Instagramable buat di-upload di Instagram feed sama story gue. Oke. Story tuh buat di college gitu, jadi nggak bisa cuman ada satu doang gitu. Oke. Nah, Terus ada dari depan, dari tampak belakang. ya Iya, kan? cuy biasanya orang-orang lagi candid. ya, candid itu gue perlu banget candid. Nah jadi tadi gue kayak lihat ya ada tempat ada tukang fotografer Oh, di iya sini sih, tapi banyak yang bawa kamera sih tadi. iya mau kita cari dulu Oh yuk? bisa ya minta tolong mereka ya? Harusnya bisa sih, soalnya temen gue pernah pakai jasa itu. Yaudah yuk. Oke. Oke, ikutin kita ya. Let's go. Nah ini kayaknya bagus deh spot-spot ini nih. Di bentar. mana? Tolong fotoin gue dong di situ tuh. Di situ. Iya lagi ada kayak orang-orang lagi lari, jadi gue kelihatan kayak lagi lari gitu. Oh gitu. Yaudah. Iya. Udah minta foto. Itu bukannya tukang foto, bukan sih yang bawa Kamera. kamera. Iya itu tukang foto. Dan tadi gue Nomornya lihat. Yaudah yuk. Jadi gak usah lu ada dia nih. Yuk. Soalnya dari tadi gue lihat dia fotoin orang. Iya makanya. Halo Kak, suka foto-foto ya di Halo. sini ya? Iya suka. Namanya foto-foto. siapa, Kak? Namanya Aldo. Oke, udah berapa lama sih Kak jadi tukang jadi fotografer di GBK? Masih baru sih, sekitar 1 tahunan. 1 tahunan. 1 tahunan. Oke, biasanya kalau di sini ngefotoin orang yang kayak gimana? Banyaknya sendiri atau kelompok atau gimana? Bervariasi sih, tapi kebanyakan kayaknya gerombolan deh yang pengen foto-foto kan biasanya minta difotoin karena ngeliat kamera mungkin. Tapi ada tarifnya nggak sih Kak? Tarifnya sih biasa saya kasih 20 ribuan lah, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Oh, terus nanti fotonya kita nanti pengunjung yang bayar ke kakak itu menggunakan jasa kakak ngambil fotonya di mana Kak? Ngambil fotonya biasanya di bio IG, kalau enggak saya bisa kirim lewat email juga. Oke, jadi itu memang siapa yang mau difotoin langsung aja janjian sama kakak di sini ya? Iya, kalau misalnya ya kadang-kadang ada yang lihat kamera atau apa kan bisa minta fotoin gitu. Banyak nggak sih Kak biasanya yang minta foto misalnya weekend atau weekdays gitu? Banyak, tapi lebih banyak di weekend sih pastinya, kan lebih rame ya kalau weekend. Oke, ya udah makasih ya Kak ya. Ya sama-sama. Gue punya studi menarik nih Nat, karena ada studi dari YouGov. Risetnya menghasilkan data untuk 44 kota dengan gaya hidup sehat di dunia. Dan Indonesia masuk di urutan ke-17, bahkan mengalahkan Tokyo, Paris, hingga London yang memiliki peringkat jauh di bawah Jakarta. Gue sih bangga banget Nat, tapi sekaligus ragu juga. Karena kan Jakarta itu jadi kota dengan gaya hidup sehat. Berarti gayanya nih, tapi sehat beneran gak sih? Eits, tenang dulu Nan. Di sini ada banyak banget loh aspek yang menjadi indikator penilaian sebelum menentukan peringkat untuk kota dengan gaya hidup sehat ini. Nah, kurang lebih terdapat 10 aspek yang dijadikan penilaian. Beberapa di antaranya seperti tingkat polusi, kondisi lingkungan sekitar, pilihan gaya hidup, jam sinar matahari, tingkat kebahagiaan, fasilitas untuk aktivitas luar ruangan,
biaya berlangganan pusat kebugaran setiap bulan, dan masih banyak lagi. Jadi, arti dari kota dengan gaya hidup sehat yang dimaksud oleh penilaian ini adalah kota yang memungkinkan masyarakat atau penduduknya didukung secara penuh untuk menjalani pola dan gaya hidup sehat secara menyeluruh. Oke, paham. Terus gimana dengan kesehatan masyarakat kota Jakarta? Beneran sehat nggak ya? Menarik nih, ada beberapa indikator penilaian yang jika dilihat memang membuat Jakarta ini lebih unggul dibanding dengan kota lain di Indonesia. Misalnya saja, di Jakarta memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi, yakni selama 75 tahun. Sementara angka harapan hidup di Indonesia adalah 73 tahun. Indikator harga air mineral, Jakarta itu terbilang cukup memiliki harga yang murah, yaitu hanya sekitar Rp1.800 per 330 ml. Sementara di negara Eropa seperti Swiss, air mineral saja dijual seharga Rp58.000 per 330 ml. Di Norwegia Rp44.000, Australia Rp29.000. Mahal kan kalau dibandingkan dengan harga air di Indonesia? Lain lagi dari aspek fasilitas. Ada juga 2.556 ruang terbuka hijau di Jakarta yang dapat dikunjungi oleh masyarakat. Selain itu, Jakarta juga memiliki 116 fasilitas olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seperti lapangan sepak bola, tenis, hingga renang. Nah, salah satunya GBK ini. Wow, keren banget ya Jakarta. Jadi sebenarnya nggak salah-salah banget sih kalau memang mau ke GBK bukan untuk olahraga. Kan kalau makin sering ngelihat orang olahraga, biasanya makin termotivasi untuk ikutan olahraga juga. Iya kan, Nat? Bener banget, Nan. Intinya boleh banget kalau olah gaya di GBK. Tapi akan lebih baik lagi kalau diimbangi sama olahraganya juga ya pemirsa. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu On The Sport kita kali ini. Gue Nadia. Gue Natali. Pamit undur diri. See See you. you.